channel. How are you today, Lur? Ada yang sama kayak Mbak Yani nggak? Walaupun pengangguran tapi sibuk jadi babunya kucing. Masih mending kan ya kalau kucingnya imut gitu. Tapi kalau kucingnya kayak Shiro yang ada di film Bad Cat, gimana ceritanya ya? Film rilisan tahun 2016 ini agak berbeda dengan animasi kebanyakan nih. Kucingnya suka nyobat sama hobi bercocok tanam. Mau tahu kocaknya mereka gimana? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Pagi itu kucing tengil bernama Shiro sedang pup sambil sebats. Karena majikannya juga sama-sama kebelet, Shiro pun bergegas untuk menyelesaikannya. Tapi tisu yang biasa ia gunakan habis, dan dengan watadosnya dia menggunakan handuk milik tank majikannya sebagai pengganti tisu. Kemudian Shiro pergi menemui dua temannya, yaitu Rifki si burung camar dan Riza si tikus yang sudah lebih dulu sebat santai di rooftop rumahnya. Di sana, mereka sedang memikirkan pesta untuk malam nanti yang sebenarnya pesta itu hampir setiap hari dilakukan. For your information, Lur, Riza dan Rifki ini spesialisnya pencuri minuman keras. Mereka bekerja sama dan mengandalkan penciuman Riza yang sangat tajam. Setelah membagi tugas, yaitu Shiro yang mencari makanannya, sedangkan Riza dan Rifki mencari minuman keras, aksi mereka pun dimulai. Beberapa menit kemudian, ketika Tank sedang memainkan alat musik dan Shiro masih bersantai di rooftop, datang kucing lain bernama Blackie. Ternyata dia datang karena ingin mengenalkan Shiro kepada kucing betina sejenis Siam yang ada di apartemen terdekat. Biasalah, Lur, naluri kucing jantan. Tidak basa-basi lagi, Shiro langsung turun dan tidak memperdulikan tingkahnya yang membuat tabung gas milik tetangganya berjatuhan. Beralih kepada Riza dan Rifki. Mereka berhasil menemukan target, yaitu minuman keras yang tersimpan di atas meja makan. Riza sudah diam-diam masuk ke apartemen itu. Tapi tidak lama penghuninya datang dan berusaha keras untuk menghentikan aksi Riza. Tikus itu berusaha keras untuk mendapatkan apa yang dia mau, tapi sial, dia gagal dan hanya mendapatkan tutupnya saja. Riza yang terjatuh pun ditangkap oleh Rifki dan mereka mulai mencari target yang lain. Kembali lagi ke Shiro dan Blackie, kini mereka sudah berada tepat di depan apartemen Princess si kucing Siam. Dilihat dari gelagatnya, Princess ini adalah kucing yang manja sama majikannya. Tapi hari itu dia harus ditinggal sendirian karena si majikan yang bernama kartunis itu harus berangkat kerja. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shiro dan Blackie. Mereka bergelantungan di kabel listrik sampai akhirnya bisa masuk. Ketika Shiro mendekati Princess dan mengajaknya berkenalan, Princess malah kaget dan ketakutan. Dia lalu bergelantungan pada kipas, membuat dirinya sendiri terlempar, terjatuh, dan yang terakhir tertimpa lampu hingga akhirnya mati tersengat listrik. Jelas, ini di luar dugaan. Blackie nampak panik ketika tahu Princess mati begitu saja. Padahal kalau dia nggak mau bercocok tanam dengan Shiro dan dirinya, Princess bisa menolak. Kepanikan Blackie semakin bertambah ketika mendengar suara telepon berdering. Ternyata HP-nya kartunis ketinggalan. Dan di waktu yang sama, kartunis juga kembali ke apartemennya untuk mengambil HP itu. Karena itu bukan sepenuhnya salah Shiro dan Blackie, dan tidak mau disalahkan juga, mereka berdua bergegas pergi. Emang dasarnya tengil sih. Bukannya kabur lewat jendela yang tadi, malah masuk ke kamar mandi. Gemes sendiri jadinya. Saat kartunis masuk dan melihat Princess sudah terbujur kaku, dia sontak menangis dan langsung mengambil gunting untuk membalas dendam. Dengan amarah yang meledak-ledak, kartunis melihat dua kucing berniat kabur setelah membuat Princess mati. Dia yang tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi dengan cepat melempar gunting itu ke arah Blackie hingga Blackie pun tewas di tempat. Shiro yang tidak terima melihat temannya itu terbunuh langsung marah hingga terjadilah baku hantam antara Shiro dan kartunis. Pertarungan itu berlangsung cukup lama dan sengit, sampai akhirnya Shiro melempar kartunis keluar jendela membuatnya mati seketika hingga pertarungan pun dimenangkan oleh Shiro. Di perjalanan pulangnya, kakek mempertemukan Shiro dengan Tako, kucing oranye yang sama persis seperti Shiro. Tako mengaku sebagai anaknya Shiro.
Tapi Shiro tidak mau mengakuinya dan memilih pergi, sebab suasana hatinya sedang buruk setelah kehilangan Blackie. Kecewa karena tak dianggap anak oleh Shiro, Tako pun berniat untuk pergi saja. Awalnya si kakek mencegahnya dan menawari diri untuk menjadi majikannya Tako. Dia juga berkata jika kakek memiliki makanan yang banyak dan bisa merawat Tako sampai dewasa. Tapi tetap saja, Tako menolak dan memilih untuk pergi. Kembali ke Shiro yang sedang naik ke loteng. Tiba-tiba saja, Shiro mencium bau makanan. Ternyata itu ikan milik nenek pemilik apartemen. Mendengar ada kekacauan di dapur, nenek berusaha mengecek dan ketika tahu jika itu adalah ulah dari Shiro, nenek hanya bisa marah. Di loteng, Shiro mulai memanggang ikannya. Dia juga menceritakan Blackie yang tewas dengan tragis. Tapi kemudian dia marah-marah karena mengetahui jika Riza dan Rifki tidak mendapatkan minumannya. Shiro yang tidak ingin peduli dengan alasan yang dilontarkan oleh mereka, memilih untuk masuk dan di waktu yang sama, Tako datang berkunjung. Di apartemen, Shiro mencari minuman milik Tank, tapi semuanya sudah habis sehingga perdebatan pun terjadi. Di sini Shiro marah karena Tank tidak memperhatikan dirinya dan hanya terus-terusan main musik. Tank sendiri yang merasa terganggu menyuruh Shiro untuk pergi. Dia juga marah karena gara-gara perdebatan itu, alat musiknya tidak sengaja rusak. Tidak lama nenek datang. Selain marah karena Shiro sudah mencuri ikannya, dia juga menyuruh Tank untuk segera melunasi tunggakan sewanya. Kesabaran Tank pun habis. Setelah mengantar sang nenek, dia menghampiri Shiro dengan marah yang meledak-ledak. Dia ingin sekali membunuh Shiro saat itu juga, tapi dirinya hanya mengusir Shiro. Bahkan foto kenangan dirinya dan Shiro ikut dibuang. Shiro yang tidak mau ambil pusing langsung sebat selalu tidak lama. Dirinya melihat jika ada seekor kucing Anggora cantik sedang ketakutan karena dikejar oleh 2 anjing. Dengan tengilnya Shiro datang menghampiri Anggora yang bernama Misket itu. Dia mengajak Misket berkenalan dan untuk menarik perhatian kucing betina itu, Shiro dengan gagahnya mengalahkan 2 anjing tersebut sampai tidak berdaya lagi. Ternyata usaha Shiro tidak sia-sia dan tidak basa-basi, Shiro yang sedang birahi langsung mengajak Misket untuk bercocok tanam. Tapi Misket menolak dan ingin mengenal Shiro lebih dekat lagi. Dia menyuruh Shiro untuk datang lagi nanti dan Misket harap Shiro bisa bersikap romantis. Di sisi lain, petugas rumah sakit bingung ketika melihat detak jantung kartunis masih berdetak. Padahal otaknya sudah berpisah. Ternyata kartunis bangkit kembali tapi menjadi zombie dan ingin membalaskan dendam kepada Shiro. Shiro yang sedang jatuh cinta lalu bercerita kepada kakek dan meminta sedikit saran. Kakek berkata jika sejatinya perempuan itu suka kalau diberi bunga. Tapi apakah mungkin itu berlaku bagi seekor kucing? Karena ingin mencobanya, dia pun meminta bunga gratisan dari sang kakek. Tentu saja kakek menolak karena sudah sangat sering Shiro meminta gratisan kepadanya. Sementara itu, Tako yang sedang diberi makanan oleh manusia lain tak sengaja melihat 2 anjing tadi dan mendengar percakapan mereka yang ingin balas dendam kepada Shiro. Penasaran dengan apa yang sudah terjadi, Tako pun membuntuti mereka. Tapi dari belakang kartunis datang dan ingin berniat untuk membunuh Tako. Mungkin dia kira Tako itu Shiro kali ya. Menyadari itu, untungnya Tako bisa menghindar dan dirinya pun bersembunyi. Tako semakin bingung sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh ayahnya itu, sehingga anjing dan manusia pun ingin sekali membalaskan dendam. Kembali lagi pada Shiro yang sedang dimabuk cinta, dia nekat mengambil bunga yang ada di sebuah toko dengan memecahkan kaca. Dengan santai Shiro mengambil bunga tersebut yang akan dia berikan kepada Misket. Sesampainya di tempat janjian, Shiro langsung memberikan bunga itu dan PDKT pun dimulai. Tapi tiba-tiba saja Shiro pingsan dan ketika bangun sudah ada 2 anjing di hadapannya. Ternyata mereka datang karena desakan dari kartunis yang ingin sekali membalas dendam. Kartunis mencabut kabel listrik dan akan membunuh Shiro menggunakan benda itu. Tapi semua itu segera dihentikan oleh Tako. Dengan aksi heroiknya, Tako berhasil melepaskan Shiro hingga pertarungan pun terjadi. Shiro sempat terhempas jatuh, tapi dirinya berhasil mengalahkan kartunis dengan melemparkan tabung gas dan membuat kartunis terjatuh ke tong sampah dan disusul oleh 2 anjingnya.
Walaupun sudah membantu Shiro, tapi lagi-lagi Tako tak dianggap sebagai anak. Shiro juga menyuruh Tako untuk kembali saja ke ibunya. Tako pun memberitahu Shiro jika dia datang sebab ibunya telah meninggal. Karena sudah hilang kesabaran, Tako akhirnya memukul Shiro. Namun ternyata hal itu membuat Shiro percaya jika Tako memang anaknya sendiri. Emang dasar tengil nih Shiro, nungguin anaknya marah dulu baru mau ngaku kalau dia bapaknya. Malam itu mereka pun memutuskan untuk makan bersama, dan Shiro menggunakan Tako untuk menjadi umpan dengan meminta makanan kepada sang kakek. Tapi tak disangka jika sang kartunis datang dan berhasil menculik Tako. Melihat anaknya itu diculik oleh zombie, tanpa pikir panjang lagi Shiro langsung mengejarnya. Tapi karena kalah cepat, dia memanfaatkan seorang kurir makanan yang tak sengaja lewat untuk membantunya. Setelah melewati perjalanan yang cukup sulit, akhirnya Shiro berhasil menggapai badan truk dan mulai menyerang kartunis. Sebelumnya dia melempar Tako sedangkan dirinya bergantung dengan kartunis di dalam air, menyumpal mulut zombie itu dengan botol sampai membuatnya kehabisan napas. Shiro dan Tako pun kemudian pulang, tapi loteng apartemen sudah disegel oleh si nenek karena Tank tak sanggup membayar tunggakan. Di sisi lain, orang-orang yang melihat ada kecelakaan langsung mengangkut tubuh kartunis dan tidak sengaja membuatnya bangkit lagi ketika tersengat listrik. Sedangkan Riza dan Rifki masih sibuk mencari minuman. Untungnya, mereka berhasil menemukan target. Riza masuk ke restoran itu dan diam-diam mengambil minuman yang ada. Dan Rifki yang bertugas untuk mengawasi malah pergi mengobrol dengan temannya. Dan hal itu membuat Riza sangat geram. Dia sebenarnya sudah berhasil mendapatkan minuman, tapi gara-gara Rifki tak kunjung datang, hampir membuat Riza mati konyol. Setelah menghindari kejaran pelayan, Riza melompat dan untung saja langsung diselamatkan oleh Rifki. Shiro yang mengetahui jika dua temannya itu gagal lagi dalam mencuri minuman, langsung marah dan bertengkar dengan Riza. Tapi kemudian Riza mendapatkan ide untuk merampok bank saja, mengingat manusia dengan mudah mendapatkan apapun asal mereka memiliki uang. Mendengar alasan Riza yang masuk akal, mereka pun sepakat dan malam itu mereka langsung melancarkan aksi dengan merampok bank. Sampai di sana Rifki bertugas untuk berjaga-jaga. Sedangkan Riza akan masuk terlebih dahulu dengan masuk ke dalam got dan keluar lewat kloset. Ketika berhasil keluar dari kamar mandi, Riza malah ketahuan oleh penjaga, tapi ternyata penjaga itu takut kepada tikus. Dan karena kebodohannya sendiri, penjaga itu terjatuh lalu pingsan. Dan tanpa harus bersusah payah, Riza berhasil mendapatkan kunci dengan mudah. Setelah membukakan pintu untuk Tako dan Shiro, mereka pergi ke brankas tempat uangnya disimpan. Dan berkat Tako yang jenius, brankas itu berhasil dibuka. Riza yang mulai terobsesi dengan uang sibuk memasukkan uangnya ke dalam tas. Dan setelah merasa cukup, mereka pun pergi. Tapi tanpa mereka sadari jika kelakuan mereka terekam CCTV. Dan polisi sudah dalam perjalanan untuk menangkap mereka. Rifki yang melihat hal itu dengan panik menyuruh teman-temannya itu untuk kabur. Tapi sayang, mereka terlambat dan kini bank sudah dikepung oleh para polisi. Tidak ingin tertangkap, Riza memutuskan untuk keluar lewat lubang kloset lagi, sedangkan Tako dan Shiro nekat melompati lapisan kaca. Karena para polisi terus menembak, Shiro dan Tako terpaksa bersembunyi di balik tembok. Sampai kemudian kartunis datang dan mengambil alih tugas para polisi. Di saat Tako dan Shiro berhasil kabur dan bersembunyi di tempat lain, Riza tertembak ketika dirinya sedang mengambil uang yang terjatuh. Rifki yang melihat hal itu dengan cepat membawa Riza pergi. Kembali ke Tako dan ayahnya, walaupun sudah berusaha bersembunyi, tapi kartunis tetap mengejar mereka dan menembak dengan membabi buta. Untung Shiro berhasil mengelabui kartunis dan ketika waktunya tepat, dirinya muncul lalu menarik tubuh kartunis hingga jatuh. Tapi tidak disangka, Tako yang ingin melindungi sang ayah tertembak tepat di bagian dada. Shiro sangat terpukul melihat Tako sekarat demi melindungi dirinya. Dia yang sudah pasrah lalu melempar uang curiannya, sontak membuat orang-orang yang gila uang saling berebut untuk mendapatkan uang tersebut. Shiro lalu menggendong Tako dan pergi dari sana. Di tengah jalan dia bertemu dengan Tank. Tank yang tahu jika Tako masih bisa diselamatkan, langsung membawanya ke rumah untuk diobati.
Tiba di rumah dan tanpa bantuan dari dokter hewan, Tank dengan cepat mengambil beberapa peralatan dan alkohol untuk mengganti antiseptik. Tapi Tank yang terlalu takut memaksa Shiro untuk mengambil peluru itu dari dada Tako menggunakan cakarnya dan ternyata berhasil. Setelah operasi kecil itu selesai, Risa yang selamat datang dengan watadosnya langsung menanyakan berapa jumlah uang yang berhasil dibawa oleh Shiro. Mendengar itu, Shiro langsung marah. Ya iyalah, di saat-saat genting kayak gitu, Risa masih sempat-sempetin mikirin uang. Karena keributan terjadi lagi, Rifki yang sudah muak langsung memberikan sisa uang yang berhasil dia dapatkan. Tapi sial, uang itu diambil oleh si nenek untuk biaya melunasi tunggakan dan beberapa kerugian yang ada. Uang yang tersisa pun hanya tinggal 1 lembar. Dan karena sudah lelah untuk saling berebut, mereka pun mengadakan makan malam bersama di rooftop. Tapi di saat pesta itu berlangsung, kartunis datang lagi dan kali ini dia memancing Shiro dengan menyekap misket. Tidak terima pujian hatinya diperlakukan tidak baik, Shiro pun terlibat baku hantam lagi dengan kartunis. Tapi kali ini Shiro mendapatkan bantuan dari majikannya hingga kartunis berhasil dikalahkan. Dan film pun berakhir. Agak wadul ya filmnya, Lur. Tapi ya namanya juga film, yang penting menghibur kan. Ini mah jauh dari kata lucu kucingnya, malah lebih mirip bapak-bapak yang kalau ngomong asal nyeplos. Tapi tetap cocok kok kalau ditonton buat ngisi waktu nganggur kalian. Oke deh, sekian dari Mbak Yani dan tim BN, see you!